Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan review dari mata kuliah Kritik Sastra mengenai teori kritik resepsi sastra yang dibawakan oleh kelompok 3 pada pertemuan ke-6 minggu lalu. Berikut paparannya. Kita mengetahui bahwa teori kritik sastra resepsi adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan respons dan introspeksi pembaca terhadap sebuah karya sastra. Nah, fokusnya ini yang dimaksud adalah pengarang atau teks itu sendiri menyoroti bagaimana makna sebuah karya yang dibentuk oleh pengalaman, latar belakang dan serta persepsi dari pembaca. Maka kritik sastra resepsi ini memperhatikan bagaimana interpretasi karya sastra yang dapat berubah seiring waktu dan dalam konteks budaya yang berbeda. Menurut Pradopo tahun 2007, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan oleh tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan ini berupa nilai keberagaman dan juga keinginan. Teori ini juga menuntut bahwa karya individu menjadi bagian rangkaian karya lain untuk mengetahui arti dan kedudukan historis dalam konteks pengalaman kesusastraannya. Nah, menurut Pradopo sendiri bahwa penelitian resepsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sinkronis dan juga diakronis. Sinkronis ini penelitian resepsi yang terhadap sebuah karya sastra dalam masa satu periode. Penelitian ini menggunakan pembaca yang berada dalam periode tersebut. Sedangkan penelitian diakronis adalah penelitian resepsi terhadap sebuah teks sastra yang menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca pada setiap periode. Nah, dalam teori kritik sastra sendiri, memahami sastra juga dapat sebagai wahana komunikasi. Mengapa? Kritikus sastra selalu mengundang dan menggoda pembaca. Hal ini dasari asumsi bahwa sastra itu adalah alat komunikasi. Teori kritik sastra resepsi ini juga berkaitan dengan kritikus mengisi kekosongan teks. Menurut Junus, tahun 1986, kritik resepsi ini sudah melahirkan problematik. Mengapa? Karena masalah yang mungkin mewarnai kritik resepsi adalah perbedaan pembaca. Harapan pembaca pun setiap umur dan waktu itu sering berubah-ubah. Maka gagasan Jaus dan Isser ini dipandang penuh kelemahan, di sampingnya ada kekuatan. Nah, sedangkan menurut Pradopo sendiri ada dua yang tadi saya sebutkan. Untuk mengenai teori resepsi ini bisa memakai diakronis atau sinkronis. Nah, penerapan aspek sinkronis dan diakronis ini mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra berdasarkan diri pada memori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis. Penelitian resepsi sastra ini menggunakan tanggapan pembaca sezaman, yang artinya bahwa pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Sedangkan penelitian sastra diakronis ini merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Memasuki kelebihan maupun kelemahan dari metode penelitian resepsi sastra. Kelebihannya sendiri bahwa responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastra yang terlebih dahulu. Sedangkan kekurangannya adalah dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Lalu kelebihannya juga dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan ulasan mengenai karya sastra. Sedangkan kelemahannya, penelitian sinkronis ini hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca dalam satu kurun waktu. Lalu kelebihan penelitian dari resepsi sinkronis ini adalah dapat dilakukan pada karya sastra yang populer. Lalu kelebihan dari metode diakronis ini adalah dapat menerapkan teori ini seperti teori intertekstualitas, teori sastra bandingan, teori filologi, dan beberapa teori lain yang mendukung penelitian resepsi diakronis. Sedangkan kelemahannya, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Lalu kelebihannya sendiri dari diakronis ini kemudahan peneliti dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal.
Jadi tanggapan baca yang ideal terhadap suatu karya sastra, hingga peneliti tidak harus bersusah payah untuk mencari data dengan wawancara maupun pada responden. Sedangkan kelemahannya sendiri dari diakronis adalah penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya itu hasil dari intertekstual. Peneliti akan kesulitan dalam mengemukakan atau menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Jadi, teori kritik sastra resepsi sastra menyoroti peran aktif pembaca dalam membentuk makna karya sastra yang bervariasi tentunya berdasarkan konteks sosial maupun historis. Makna tidak hanya ditentukan oleh teks atau pengarang, tetapi juga diinterpretasi dengan pengalaman dan individu pembaca. Berikut paparan dari mata kuliah kritik sastra minggu ke-6 mengenai teori kritik sastra resepsi sastra. Terima kasih, sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.